Ibrani 5 ayat 11, kemudian disambung Ibrani 6, 1 sampai 8. Ibrani 5 ayat 11 mulai. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus? Bahwa saudara, kerap kali kita ini mengenal Tuhan, tapi tidak pernah tumbuh jadi dewasa. Karena apa? Karena sekedar percaya saja. Sudah percaya sama Tuhan, sudah dibaptis. Dan bahkan kerap kali kita ini percayanya pada Tuhan karena mengalami pertolongan Tuhan pada waktu kita menghadapi masalah. Tapi setelah kita melihat, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, udah stop. Lalu ke gereja ya ke gereja, persekutuan, tapi tidak pernah tumbuh. Selalu jadi kanak-kanak. Dengar, tapi tidak bisa masuk. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Disebabkan karena hatimu, hati ini loh. Bukan apa? Bukan karena kamu tidak mau. Hatimu ketutupan dengan apa? Dengan akalmu. Jadi jiwa, akal ini lebih kuat. Dan ini yang menjadi penghalang. Karena apa?
Karena kalau kita menerima firman Tuhan, tidak logis, tidak masuk akal, itu tidak bisa diterima. Makanya Paulus berkata begini, lihat. Tentang ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kenapa sukar? Sebab ini perkara roh, bukan perkara daging. Sukar. Maka dari itu saya selalu kerap kali apa? Saudara itu jadi orang Kristen, mesti ngalami sendiri. Sebab kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan bisa mengerti. Ini contohnya. Saya sendiri ini dari Protestan, dari GKMI. Ya, waktu saya, karena istri saya itu orang Pantekosta, tentang bahasa roh itu kan biasa toh sekarang kamu? Biasa toh? Semua ada punya toh? Ya toh? Nah, coba kalau kamu punya teman yang orang Protestan. Dikatanya apa kamu? Nah, ini ada yang bilang sesat. Nah, terus apa lagi? Nah, dia bilang gila. Apa lagi? Orang idan kekristenan kok aneh-aneh. Ya toh? Kenapa saudara? Karena mereka sendiri tidak ngalami dan tidak bisa dimengerti. Soalnya saya pada waktu itu juga, saudara coba perhatiin. Saya kenal Tuhan, ditemui Tuhan Yesus sendiri umur 12. Jadi tahun berapa itu? Saya umur 35, 12 jadi 47 dah. Nah, Tuhan kalau ngomong sama saya itu selalu bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa. Sebab aku nek Tuhan itu ya saenake gitu loh. Ngomong bapak yo. Nah, tapi pada waktu tahun 71, jadi berapa tahun? 47 sampai 71. Tahun 71 saya ditanyai Tuhan. Yusa, kamu kok enggak kepingin bahasa roh? Apa jawaban saya? Ya, sudah kenal Tuhan. Sudah baca Alkitab banyak. Tapi dalam dunia roh, tidak bisa tanpa dialami sendiri. Waktu Tuhan nanya begitu, saya jawabannya apa? Buat apa? Ngerti saudara? Saya jawab sama Tuhan, buat apa? Loh, Tuhan bilang, kamu kan baca Alkitab. Ya, itu perlu sekali. Loh, bahasa roh itu, lihat itu. Anak-anakmu bahasa roh, tak tanyai. Maksudnya apa? Tak tahu. Nah, cuma ngomong toh. Oh, ngomong bahasa roh tapi tak tanyai. Kowe ngomong apa? Kowe doa apa? Tak tahu. Nah, bingung toh aku bilang gitu. Lalu Tuhan berkata, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena itu akan memperkuat imanmu. Dasar kepercayaanmu itu akan kuat. Loh, bagaimana bisa kuat? Saya bilang, baca di Roma 8. Roh akan berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, kita tidak tahu. Tapi roh tahu. Nah, lalu saya bilang, wah lah tidak bisa dimengerti. Sudah gini aja Tuhan, aku bilang, itu perlu. Perlu. Ya kalau perlu ya kamu kasih dong. Jadi saya yang gantian minta. Tapi saudara perhatiin. Padahal saya itu pada waktu tahun 71 itu, saya kepengen enggak? Enggak toh? Enggak toh? Tapi kenapa kok malah Tuhan nawarin aku? Nah, tapi banyak anak Tuhan yang kepingin bahasa roh malah enggak dapat-dapat. Betul enggak? Hah? Ada yang di sini belum dapat?
Lah jujur, enggak apa-apa. Wong aku dulu ya gitu kok. Saudara, lah kenapa kok kamu kepingin sudah berapa lama? Ayo, berapa lama? Sudah lama? Nah, dapat toh? Nah, kenapa? Nah, masalah itu toh. Lah, saya dulunya tidak ngerti, saudara. Setelah saya itu ngalami sendiri, baru tahu. Makanya sebetulnya itu tidak susah. Kalau engkau kepingin, ya toh, tapi tidak dapat, kamu perhatiin. Sebab yang berkuasa dalam hidupmu itu pikiran lebih kuat. Contohnya gini, contohnya ini yang paling sederhana aja. Kalau ada persekutuan, ada urapan, terus ada penumpangan tangan kepingin bahasa roh, nanti kamu pikiranmu kan jalan terus. Mana kok aku udah dapat ya? Betul enggak? Betul enggak? Aku ya gitu kok, sama. Makanya aku ngalami, makanya aku cerita, makanya tak ajari. Sebab saya ini seorang hamba Tuhan yang disuruh Tuhan tuh ngajari kamu supaya kamu langsung sama Tuhan sendiri. Jadi jangan melalui saya. Sebab kalau melalui saya kamu pasangin tali gantungan. Kenapa? Bisa sombong. Ngerti enggak? Tapi kalau saya ngajari saudara, nanti saudara dapat sendiri dan ngalami sendiri. Kamu kan yang ngalami dewek be Tuhan Yesus. Tidak melalui saya. Nah, sebab kerap kali saudara ini punya satu kebiasaan yang jelek. Kalau sudah didoakan sama hamba Tuhan berhasil, kamu mesti ngomongnya apa? Hah? Nanti ada orang yang kasusnya sama, nanti ada datang dia, nanti didoain. Nah, betul enggak? Betul enggak? Itu berarti yang punya kuasa siapa? Enggak kurang ajar gue itu. Masang tali gantungan buat kita. Saudara ngerti? Makanya saya tuh paling takut. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu ingatkan. Kamu lihat hambaku itu besar-besar itu. Dia jatuh semuanya. Dan jatuhnya itu bukan permulaan, tapi akhir. Nah, kenapa jatuhnya? Tidak sadar, didorong oleh orang-orang. Lah ya dah, lah ya coba kamu ngomong gini. Ayo, datang itu loh, didoain sama dia, cespleng. Kamu enggak sadar dorong dia, no? Kejungkal. Lalu itu datang, hamba Tuhan bilang, tolong didoain dong Pak. Terus kamu bilang apa? Ya sini, saya doain. Pasti beres. Mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya terus terang saudara, saya jadi hamba Tuhan itu galak. Saya orang yang tidak peduli. Orang minta doa, saya langsung tanya, Tuhan ini doain enggak? Tuhan ini diem, aku ya diem. Nusik, boh. Saya tidak mau. Kenapa? Saya takut. Karena aku ngalami dewek. Ngalami bagaimana? Ada orang nak doake pada waktu itu sembuh. Nah, Pak, terima kasih ya Pak. Saya seneng enggak? Ayo jujur. Kowe doake orang langsung sembuh, langsung bebas, seneng enggak? Langsung Tuhan tanya sama aku. Langsung aku seneng itu ditanyai gini. Kowe kok seneng? Gitu ino. Gak bingung gue. Aku bilang, loh, wong dia bebas ya aku seneng toh Tuhan. Nah, seneng po bangga. Ayo, susah. Beda kene seneng mbek bangga susah ndak? Sama? Enggak. Yang ngerti engkau, orang lain ndak ngerti. Ngerti ndak? Tipis sekali bedanya. Lah, aku ditanya Tuhan gitu, aku langsung gini. Wah salah. Loh, senengku itu gini. Aku bilang, senengku itu bisa lihat saudaraku bebas. Tuhan bilang apa? Seneng po bangga. Digituin. Wah, aku ndak bisa lari toh. Wong Tuhan tuh lihat hati. Aku bilang,
Ya ada bangganya sedikit lah. Lo jujur, bener dak? Lalu Tuhan bilang, yang punya kuasa siapa toh? Tuhan. Yang lakuin siapa toh? Tuhan. Lah kok kue sing bangga? Digituin. Karena apa? Saya baru nemu ayat itu di dalam Yesaya 26 itu loh yang jadi pegangan. Makanya itu ayat-ayat yang begitu itu saudara harus benar-benar tanamkan. Supaya saudara dan saya itu selalu ingat akan Tuhan. Karena Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu yang penting saudara. Jadi ya, kita selalu memikirkan, selalu ngerti Tuhan terus. Ya dah? Sudah tak kasih keto ya pada waktu pada waktu dianu toh ya. Sudah toh? Ah iya kok. Ya tapi mungkin banyak yang anu ya. Bukan. Yesaya 26 ayat 12 itu dihafalke. Aku isi apale tapi ayatnya apal. Ayatnya apal, ayat fatsale ora anune ndak apal. Kadang-kadang salah. Salah apa? Di Yesaya apa di Mazmur sih Tuhan aku menurut. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Aneh toh? Aneh toh? Jadi mengerjakan sama melakukan beda toh? Sebetulnya itu Tuhan di sini itu luar biasa. Luar biasanya apa? Yang mengerjakan kamu, yang melakukan Tuhan. Jadi sebetulnya yang kelihatan tuh yang ngelakuin atau yang ngerjain? Ayo, woy. Yang kelihatan itu loh. Yang kelihatan itu yang melakukan apa yang ngerjain? Hah? Ya, mikir. Makanya justru kue mikir nanti kue tahu. Kue sing yang kelihatan tuh yang melakukan. Kue gak berani mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi yang kelihatan justru yang mengerjakan. Kenapa? Contohnya gini. Ada contohnya ya, toh? Bangunan. Bernard ini kan borong bangunan kerap kali toh. Ya, toh? Yang tanda tangan, yang kontrak. Bernard atau dia atau tukangi? Pak Bernard. Jadi orang itu kontrak sama Pak Bernard yang ngerjain toh. Yang ngelakuin tukangnya. Yang dia terima pekerjaan itu dari orang itu kan Pak Bernard toh. Nah, yang dihargai, yang kelihatan Pak Bernard atau tukangnya. Ngerti? Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan, kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang ngelakuin siapa? Roh Kudus toh? Tapi yang kelihatan siapa? Kamu. Orang bilang didoain dia, cespleng. Ya toh? Nah, ngerti saudara? Tukang-tukangnya tidak pernah. Orang bilang, sing ngerjakin siapa? Oh Pak Bernard. Apa bilang, tukangnya pinter yo. Ya tidak ada. Ya, sing pinter ya Pak Bernard. Karena dia kontrak sama dia. Ngerti saudara? Ini yang saudara dan saya harus waspada. Karena kerap kali kita tuh mencuri kemuliaan Tuhan dasar ini. Makanya Tuhan tuh tanamkan ayat-ayat khusus kepada saya bilang apa? Yang lakuin siapa toh? Tuhan. Ayo kok kamu yang bangga? Jadi ikut senang boleh Tuhan, senang boleh. Tapi tidak boleh keliwat
kebanggaan. Kalau mulai masuk kebanggaan, hati-hati. Maka dari itu, ayat itu disambung dengan ayat yang memperingatkan di Lukas 17 ayat 10. Itu penting sekali, saudara. Sebab apa? Sebab itu yang menyebabkan saudara nanti tidak undur dan akhirnya murtad. Lukas 17 ayat 10. Ayo dibaca sama-sama. Sudah semua belum? Nanti saya belum ya. Teni toh ya. Kan ada sing baru, ada sing lama. Lukas 17 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pesan Tuhan Yesus bilang apa? Setiap apa? Demikianlah juga apabila kamu telah melakukan segala sesuatu itu yang ditugaskan kamu, hendaklah kamu. Jadi setiap kali dah. Setiap kali kamu habis mengerjakan, hendaklah kamu ngomong sama-sama. Dirimu dewek. Setiap kali kamu habis mengerjakan pekerjaan Tuhan, kamu mesti ngomong sama jiwamu. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Diharuskan aku lakukan. Dari situ saudara dan saya tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Tiap kali. Dan engkau nanti akan mengalami, taunya bagaimana? Kalau kamu ini situasi posisimu sudah benar, kalau Tuhan omong sama kamu. Sebetulnya kita ikut Tuhan tuh setiap saat. Roh Kudus itu kalau kamu jujur, kita hidup kekristenan itu kayak orang sekolah. Jadi tiap kali kamu sembahyang, kamu menghadap Tuhan, nanti Tuhan akan menyatakan apa? Keberadaanmu, percayamu, posisimu di hadapan hadirat Tuhan. Tiap kali pasti diomongin. Tetapi bukan tiap kali itu karepmu. Enggak. Tuhan tuh dek ngomong, justru kamu tidak sedia dan tidak kepingin. Makanya kalau orang dapat penglihatan lain, ini karunia-karunia itu, ini yang permulaan harus begini. Kalau orang mau diberi karunia sama Tuhan, itu pasti nanti yang pertama apa? Supaya pikiran ini tidak menguasai, karena ini yang menjadi penghambat itu pikiran. Makanya orang kalau dapat mimpi, dapat penglihatan itu kerap kali apa? Di antara mau tidur sampai males, belum males. Baru layap-layap gitu loh. Nanti kerap kali dapat penglihatan. Itu deh orang pertama kali itu begitu. Tapi ada yang model kayak Linda. Kalau Linda ini sudah terlatih. Jadi pikirannya sudah berhenti, langsung lihat. Nah, tapi kalau pikirannya jalan, enggak bakal. Ini satu. Kedua, ini tanya sama Ibu Linda pengalamannya ya. Nanti kalau dia berdoa di persekutuan atau urusan dia sendiri, urusan pelayanan, penglihatannya nanti kan Tuhan jawabnya kan cepat. Dapat penglihatan, dapat apa. Tapi nanti dia punya masalah dewek. Mbok sembayang sampai jungkir balik ora metu-metu. Ndak keluar-keluar. Ngerti? Jadi saudara harus tahu. Kalau orang itu sedang dipakai, Tuhan pakai gampang sekali karunia. Tapi kalau dia sendiri punya masalah, dia harus membayar harganya. Ukuran iman
sama dengan orang lain. Dituntut banyak. Ngerti saudara? Jadi jangan saudara kira kalau hamba Tuhan itu punya karunia gitu terus nanti kalau ya sebab orang kerap kali ngomong sama saya gini toh. Ya Pak, kalau kayak Pak Yusa ya enak. Tek ngomong mbak Tuhan langsung jawab, jak mau ngomong. Itu kalau saya melayani. Kalau saya punya masalah dewek, saya bilang Tuhan gini ini. Diem ke terus. Aku bilang, kok mau diem ke terus sih Tuhan? Diem terus. Sampai percaya saya, pikiran saya bisa ditundukkan, roh berkuasa menguasai saya, baru Tuhan ngomong. Kalau enggak ngomong. Aku bilang, loh Tuhan kalau aku yang punya masalah dewek kok susah kayak gini sih Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu kalau punya masalah, kamu bertanya sama aku, kamu konsultasi sama aku lihat imanmu. Tak ukur iman kamu, tak tuntut iman kamu. Sebab Tuhan berkata, yang tahu banyak dituntut banyak, yang tahu sedikit dituntut sedikit lah. Kalau saya melayani, orang itu dibandingkan dengan saya, ya jelas toh. Ringan toh. Lihat toh. Tapi kalau buat saya sendiri ukurannya berat. Maka dari itu saudara jangan punya anggapan kalau hamba Tuhan dipakai itu adalah pena sama saja. Maka Tuhan berkata jangan bergantung kepada manusia terkutuk. Maka dari itu saudara kita harus belajar benar-benar. Supaya saudara tahu. Makanya anak-anak saya sendiri, istri saya, kalau ada apa-apa itu saling tolong menolong. Saya sendiri, kalau ada apa-apa, Tuhan ngomongnya melalui adik saya, Nani. Dia selalu bilang, Kak, kok aku dikasih tahu Tuhan gini. Ya, perkara saya. Dia mesti datang. Pada waktu saya sakit, ada ditunggui roh maut. Dia mau nyabut nyawa saya sih malah seneng. Wong pulang itu saya seneng. Yang ribut adik saya. Dia bilang, aku disuruh sini sama Tuhan. Kenapa? Suruh ngusir roh maut. Kamu sakit apa sih? Saya bilang, lumpangan semua ini loh. Karena apa? Karena gara-gara kuatir tok. Cuma kuatir tok. Dan itu kuatirnya enggak berhari-hari loh. Hanya sekitar 2-3 jam. Tuhan bilang, kamu khawatir. Kamu buka celah, setan nyerang kamu. Nah, aku bilang, loh Tuhan, ya biasa toh ya. Wong bapak khawatir ke anaknya, ayo coba. Biasa enggak? Tuhan bilang, orang lain boleh, kamu tidak boleh. Nah, aku bilang, aku ya manusia daging biasa. Masa enggak boleh khawatir buat anaknya? Tidak boleh. Sebab kamu sudah percaya kepadaku. Dan kamu mengasihi aku lebih daripada anak. Tidak boleh. Bayangin. Tapi lucunya kalau istri saya boleh. Aku bilang, lo dek kue khawatir kok boleh. Loh, ukurannya istrimu sama kamu kan beda. Saudara tahu? Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu enggak tanggung jawabnya sama Tuhan itu besar. Hati-hati. Makanya saudara itu harus berdoa. Jangan malah dorong. Saudara harus menjadi menolong. Berdoa untuk mereka yang dipakai itu. Sebabnya apa? Itu resikonya terlalu berat. Sebab kita kerap kali hamba-hamba Tuhan itu didorong tidak sadar. Karena situasi dan kondisi yang memungkinkan. Dan manusia itu paling senang dipuji. Mau jujur enggak jujur itu kamu kalau sadar gini ya bilang ya enggak mau. Tapi jujur tetap senang enggak? Hah? Senang, enggak mungkin. Tapi paling bahagia itu apa? Kalau kamu dipuji Tuhan. Jangan kamu kira Tuhan itu tidak suka memuji. Suka memuji. Saya itu mengalami berkali-kali. Contohnya pada waktu saya kepengen.
Saya kepengen mobil Mercy. Sekarang enggak. Sebab sudah tahu. Makanya saya bilang mesti ngalami. Pada waktu saya kepengen, saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, aku boleh enggak beli Mercy? Tuhan enggak jawab boleh, enggak jawab enggak. Makanya saudara itu kenali Tuhan. Tapi lucunya, dikasih duit. Pertama, ada orang ngasih 50 juta. Saya bilang, saya kalau terima persembahan selalu doa. Tuhan, ini ada duit 50 juta. Nah, aku sudah tidak berani, sebab punya pengalaman banyak. Kalau punya, ini Mercy, dikasih duit, pasti tidak boleh. Mesti dibalik, dijaluk balik. Kenapa? Sebab saya sudah pengalaman. Dulu kalau saya sudah tidak punya duit, saya bilang, Tuhan, istriku tidak punya duit. Terus ada persembahan. Nah, demikian ada persembahan. Ini sudah doa tadi tidak punya duit, minta. Ada persembahan kan mau tidak mau. Puji Tuhan atau kepingin? Ayo. Jadi kamu tidak punya, terus kemudian ada orang ngasih persembahan. Puji Tuhan atau kepingin? Ayo. Tek sedeng das ini pasti bilang puji Tuhan. Tapi atine betul lah? Lah ya, saya ya gitu. Saya ya puji Tuhan loh. Puji Tuhan. Tapi karena saya sudah ada janjian sama Tuhan, setiap persembahan tak tanyai. Tuhan, ini milik siapa? Tapi saya mulut ngomong gitu, atine kepingin. Lalu tak buka dulu. Wih, lumayan. Bar lumayan tak doa ke. Tuhan ini milik siapa? Nah, tapi hatinya sudah mulai. Tuhan jawabnya apa? Lumayan ya Yusa. Mati kowe. Kira-kira kalau dijawab gitu kamu tahu jawab artinya enggak? Hah? Tahu toh? Bukan buat. Aku dijawab gitu, lumayan ya Yusa. Aduh mateng aku. Lumayan Tuhan. Nah, terus bukan bagianmu. Gitu saya masih ngomong. Disalurke berapa? Sebabnya mau nawar. Siapa tahu. Sebagian ngalir. Ngerti saudara? Kalau saudara itu ndak ngalami, saudara ndak mengenal hatimu. Ternyata orang kepingin itu ya ada tahapnya. Kepingin banyak, kepingin sedikit itu ano tahapnya. Tek banyak itu tama, tek sedikit itu apa? Ngatur Tuhan. Aku sampai susah sih Tuhan ikut kamu ini. Tuhan bilang hati, yang penting itu hatimu. Lalu kalau sudah gitu ya saya bilang, lumayan Tuhan, salurke berapa? Semua. Ya wis lah semua. Nah, saudara tahu, saya menyalurkannya semua itu dengan tulus atau dengan berat. Nah, itu ada tahapnya lagi. Memberi dengan sukarela. Tapi memberi dengan tapi kalau terpaksa karena taat, dihitung Tuhan. Saya memberikannya dengan terpaksa toh. Tapi karena takut sama Tuhan, oke. Ngerti tidak? Hati-hati. Nah, setelah memberi, ngerti? Itu pun belum tulus. Kenapa? Taunya saya tidak tahu. Saya sudah kasih loh. Sudah tak kasih. Saya tidak tahu kalau hati saya ternyata belum tulus. Taunya ada persembahan lagi. 2 kali lebih banyak. Lalu saya bilang, puji Tuhan. Pikirannya apa? Tak kasih ke 5 dapat 10. Wah,
Karena justru ngerti firman. Gara-gara ngerti firman. Tuhan tuh tidak pernah mau utang. Selalu dilipat kali gandakan. Wah! Ayo. Artinya gak tulus lagi. Bayangin saudara. Saya ya gitu. Wah lumayan. Tapi ya tanya. Terima kasih. Tuhan ini milik siapa? Tuhan ketawa gini. Banyak ya. Orang ini lumayan. Banyak ya. Mateng aku. Bukan bagianmu. Berapa Tuhan? Semua. Saya itu ngalami sendiri diajar Tuhan nyata dari hari ke hari. Saudara. Nah. Yang paling berbahaya itu yang ini. Nah, bagaimana Tuhan muji saya gini. Pada waktu saya dapat 50, saya bilang, nah, karena sudah ngalami itu, tak berani toh. Tulus. Malah nantang biasanya. Milih siapa? Suruh ngasih kita kasih ke ben. Nah, Tuhan bilang, katanya mau beli mobil. Jadi berarti masuk saya. Jadi Tuhan kalau jawab tuh kadang kerap kali enggak. To the point gitu ndak. Suka pakai perumpamaan, suka sing miring-miring gitu. Nyerempet gitu loh. Karena apa Tuhan bilang, kamu mesti mengenal aku. Jangan aku suruh kenal kamu terus. Jadi kontak dekat ya. Terus kemudian dapat lagi 30 juta. Ini 30 Tuhan, siapa? Tuhan bilang, katanya mau beli mobil. Wah cukup 80. Saudara tahu? Langsung saya bilang sama istri saya, mobilku tak jual. Kenapa? Oh, masih bagus. Aku mau ganti. Ganti apa? Mercy. Waduh, nyolok. Hamba Tuhan pakai mobil bagus-bagus kayak gitu. Nggak enak yang. Lah, mateng. Ini gandenganku harusnya dukung, penolong kok malah nyeret ini. Wah, gawat ya aku bilang. Tapi kamu janji ya. Kalau Tuhan oke. Oh Tuhan oke. Nah dari sini saya tahu saudara. Berarti Tuhan belum oke. Karena istri saya gandengannya ada hambatan. Nah, habis itu saya tawarkan mobil saya laku 30 juta. Jadi kan 110. Saudara tahu saya ngomong sambil nonton. Kalau hari ini ada orang ngasih 190 juta. Berarti mercy. Sebabnya aku sudah tanya 300 harganya. Demikian saya ngomong begitu, telepon berdering. Pak Yusa, mau cari Pak Yusa? Ya saya. Pak, di depan saya ada duit ini. 50 juta sama 190 juta. Pak Yusa boleh pilih. Mateng gak? Bayangin saudara. Padahal saya tadi baru ngomong. Kalau ini ada orang yang ngasih 190 berarti boleh beli Mercy. Langsung ditawarin. Di depan saya ada duit 50 juta sama 190 juta. Pak Yusa boleh pilih. Waktu gitu saya mati. Kaget. Ada suara saudara. Bilang gini. Bukankah Tuhan sangat mengasihi kamu? Bayangin. Nunjang enggak? Hah? Nunjang enggak? Hati-hati saudara. Saya bilang, amin. Padahal itu suaranya setan. Aku dulu ini enggak tahu. Taunya gini. Setelah itu saya bilang, saya mau yang beri. Mengapa bisa pas 190 sama 50? Ya mungkin tau ya. Kok ganjilnya kok aneh? Dia bilang, aku sebetulnya memberi hamba Tuhan 48 juta, 20%. Dan ini mau tak salurke buat hamba Tuhan di pedesaan. Tapi saya dengar suara jelas 2 kali. Relakah kamu kalau yang 190 diberikan hambaku? Dia mikir, loh kok sing dikasih yang banyak. Terus tapi karena 2 kali aku bilang, oke Tuhan aku rela. Hambamu siapa? Tuhan berkata, Yusa Cipto. Yang mana? Di Bandung. Oh dia sudah kaya oh Tuhan. Dia juga protes. Udah kaya Tuhan. Udah punya rumah, punya mobil.
Kok mau kasih banyak? Tuhan jawabnya lucu, dia bilang. Makanya dek wis tahu kue kaya, dek ngasih itu jangan sedikit-sedikit. Aku kan sampai melongok tau ya. Padahal saya tadi baru ngomong sama Tuhan. Nah, jadi tak tawarkan Pak. Waduh, langsung di sini itu di otak itu berjalan. Sipua. Sipua tahu-tahu bisnisnya jalan. Klop. Baru ngomong. Suara mengatakan, bukankah Tuhan mengasihi kamu? Klop semua. Ditunjang penuh. Ngerti saudara? Tapi saya punya satu kebiasaan yang saya tidak mau tinggalkan. Sebelum saya terima apa-apa, saya berdoa. Saya bilang, tunggu, Theo, telepon tetap pegang. Saya pegang. Sembayang. Saya doanya gini, Tuhan, memang menurut akalku semua klop. Tapi Engkau Tuhan Roh Kudus penolongku. Menurut Engkau, apa yang aku harus ambil? Saudara tahu? Biarpun menurut akal sudah klop, tapi tetap berdoa karena dunia roh, bukan dunia daging. Ngerti? Karena yang menjadi penghalang selalu dunia daging untuk mengenal Tuhan secara dekat. Pada waktu itu saya doa begitu, Tuhan tidak bicara, tetapi memunculkan Alkitab, ayat. Masuk di otak saya, hamba Tuhan cuma terima 1/10. Plus kaget. Langsung saya bilang, amin. Saya bilang, saya cuma terima 25 juta. Loh, wong saya ngasih 50 juta kok. Ya, tapi yang 25 juta milik hamba Tuhan yang lain. Dia ketawa. Dia langsung bilang, puji Tuhan. Balik yang 90, yang 190. Untung aku nurut. Kalau enggak aku malah kehilangan. Loh, gue ya kepengen toh. Ya kepengen sih kepengen Pak. Tapi karena takut be Tuhan jadi tak tawa ke kamu. Tapi sebetulnya ya eman-eman. Ya jujur dia ya jujur. Ayo puji Tuhan ambilin. Nah saudara setelah itu saya berdoa. Tuhan berarti aku tidak boleh beli Mercy dong. Ya sudah aku bilang itu. Oke Tuhan aku nurut. Kamu beli gallon aja. Ya sudah. Saudara tuh saya bilang oke Tuhan aku nurut. Dan aku bisa menerima keputusanmu. Saudara ada suara lagi jelas sekali. Lah itu suaranya Tuhan Yesus. Seluruh ruangan ini penuh. Dia bilang itu baru hambaku. Ayo, cuma ngomong toh. Itulah, itu baru hambaku. Pujian enggak? Itu pujian, saudara. Saya itu rasanya bangga sekali loh. Padahal disebut hambanya loh. Bangkanya luar biasa. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau seneng. Iya. Ngerti saudara? Kuncinya di mana? Tanya Roh Kudus sebagai penolong. Sebab yang tahu pikirannya Tuhan cuma Roh Kudus. Karena dia Allah sendiri. Jangan yang lain. Jangan dipertimbangkan dengan akalmu. Menurut akalmu itu logis. Mustina. Hati-hati. Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Dan saya ngalami berkali-kali saudara. Dan saudara harus tahu. Tuhan kalau kamu mau dinaikkan tingkatmu selalu menghadapi ujian. Dan kalau kamu lulus, pasti Tuhan nanti kasih tahu. Lulus. Naik. Dan selalu yang saya alami, kelulusan saya hanya karena pertolongan Roh Kudus. Tidak pernah tidak ditolong dia. Nah, bagian saya hanya tanya sama Roh Kudus, tunggu sampai dia jawab. Itulah rahasianya kemenangan. Nah, maka dari itu Paulus memesan kepada kita. Pesannya apa? Kalau saudara dan saya sudah mengecapkan
karunia roh, dunia yang akan datang, bahasa lidah, penglihatan, kasih, damai, sejahtera. Lalu saudara ketemu Tuhan Yesus, lalu saudara dibawa ke surga, lalu saudara mati dibangkitkan. Hati-hati. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman itu, karunia-karunia itu bisa membawa engkau kecewa. Kenapa kecewa? Sebab engkau sudah mulai ngatur Tuhan. Karunia sudah diberikan kepada kamu. Kamu mau menggunakan, kamu mau dipakai Tuhan. Harus komunikasi sama Roh Kudus. Jangan pakai akalmu. Dan kamu harus berani nyangkal diri. Kalau Tuhan mengatakan diam, kamu diam. Kerap kali kita ini didorong oleh situasi sungkan. Akhirnya kamu lakukan mendahului Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau nanti kamu lakukan tidak jadi, kecewa. Akhirnya bisa murtad. Ngerti saudara? Makanya Paulus ingatkan. Jangan terlalu mabuk. Kalau engkau sedang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia, Paulus bilang apa? Jangan kasih beban orang itu sebelum selama waktu kira-kira 2 tahun punya pengalaman dengan Tuhan. Kita kerap kali kalau sudah punya karunia, sedang menggebu-gebu, kepengennya apa? Melayani. Wah, cari jiwa. Wah. Lalu terjang aja segala macam. Ini terjadi dengan Yusuf Roni. Yusuf Roni pada waktu dia bertobat pertama, dia menemui saya. Menemui saya, kemudian banyak bicara, konseling. Setelah itu, saya bilang, kamu banyak duduk diam. Seperti Paulus. Sebab kamu dari seberang. Paulus juga dari seberang. Orang Yahudi sama orang Islam kan sama. Jadi dari seberang. Duduk diam. Paulus berkata, aku setelah bertobat pergi ke tanah Arab 3 tahun di sana dengan Tuhan sendiri. Sampai Tuhan menemui Paulus, baru Paulus berangkat pergi. Diutus. Saya kasih tahu jawabannya apa? Oh, tidak bisa. Hatiku ini membara. Tidak tahan. Kalau didiamkan seperti ada api. Jadi persis kayak Yeremia. Nah, terus dia ke Surabaya. Dia di Surabaya. Tuhan di Bandung saya suruh nulis surat. Tulis kepada hambaku temanmu itu, Yusuf. Beritahukan, saya nulis 2 halaman. 2 folio. Apa Tuhan? Beritahukan, jangan terlalu tergesa-gesa. Jangan terlalu membara. Nanti kebakar. Dan di situ saya tulis. Tidak tahu suratnya pasti dibuang. Dia tidak percaya. Kalau kamu tidak menurut firman Tuhan dan mau diam diri, dalam waktu 2 minggu kamu pasti dibiarkan Tuhan dididik, diasingkan dengan cara masuk penjara. Saya tulis jelas. Apa terjadi sudah? 2 minggu kemudian saya ditelepon istrinya. Pak Yusuf masuk kali sosok. Rasain lu. Dan dia harus bayar di penjara berapa? 6,5 tahun. Kada tahu. Kalau tidak nurut Tuhan, saudara bayarnya mahal. Mahal luar biasa. Setelah dia mau keluarnya masuknya di Kalisosok, keluarnya di Cirebon.
Mau keluar, Tuhan ngomong. Besok lusa hambaku keluar, kamu datengin, ajak keluar dari penjara. Pada waktu mau masuk saya suruh ngingetke, pada waktu keluar saya suruh nyambut. Aneh dah Tuhan itu, Tuhan tuh aneh. Sekarang sudah tidak tahu kontak sama saya lagi, tidak tahu sudah mau apa terserah. Yang penting kan tugasku sudah selesai. Saya itu orangnya masa bodoh. Aku adalah seorang hamba yang tidak berguna. Sudah. Jadi tidak ada posing-posing. Ngerti tidak saudara? Waktu saya tanya, rasain lu di penjara enak tak? Tugasmu apa? Ngitung semut. Aku bilang, ngapain ngitung semut? Loh kok tidak ngomong mbak Tuhan? Ngomong, tapi yang waktu ini saya lebih banyak itu ya ada semut tak hitungi. Ngerti saudara? Bayangin saudara. Ngerti tidak? Dan dia di dalam penjara justru diangkat Tuhan ke surga. Dia di sana 3 hari di surga. Tapi ketemu Paulus, diingatkan. Awas, hati-hati kamu. Oh, Paulus pesan. Banyak orang menantikan dan ingin menggantikan kedudukanmu. Dan kamu harus hati-hati. Jadi berarti peringatan Paulus itu bahwa dia bakal bisa jatuh enggak? Ngerti? Demikian juga di dalam Ibrani tadi, saudara dan saya diperingatkan. Hati-hati. Yang penting itu sampai akhir. Ngapain kamu sekarang hebat kayak gini, tapi nanti sampai sana Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu, rasain lu. Bayangin, maka dari itu hati-hati saudara. Saudara harus membantu hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Saudara harus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipakai. Saudara kalau kamu berdoa, kamu itu sebetulnya paling enak. Karena apa? Alkitab berkata apa? Tuhan Yesus. Kalau kamu ngasih air minum, air putih segelas sama nabi, kamu upaya berapa? Upaya nabi. Ngerti? Loh, enak yang dipakai atau enak yang mendoakan? Nah iya, upaya pot sama, kamu ndak kelihatan. Nabi ini kelihatan. Didorong-dorong, digantung. Nabi ini digantung, kamu masuk surga. Karena upaya sama. Nah, karena saudara enggak ngerti ini, lalu saudara kepengen enggak? Kepengen dipakai kayak Nabi itu enggak? Ayo jujur. Nah, saya punya karunia gitu, kamu kepengen enggak? Nah, kepengen enggak? Padahal enak yang berdoa. Ngerti saudara? Makanya terus terang saudara, saya itu enggak kepengen. Setelah saya tahu semua dari Alkitab dan Roh Kudus mengajar, saya tidak pernah kepingin. Saya bilang gini, Tuhan, aku mau jadi pendoa saja yang tidak kelihatan. Sebab kalau kelihatan gawat. Tuhan bilang tidak bisa. Aku mau pakai kamu. Nah. Jadi suruh kita keluar. Nah, saudara, kalau kamu seperti karunia lidah tadi, belum dapat dah? Nah, kamu mesti tiap kali ngomong, caranya bagaimana supaya aku terima. Yang penting kamu ngomong hatimu bilang gini, Tuhan, aku rindu, aku kepengin. Tapi jangan mikir. Kalau sewaktu kowe mikir, caranya piye yo? Kok ora krasa apa-apa yo? Wes saya mikir meneh itu. Ndak bakal dapat. Nah, santai, kamu cuma ngomong gitu, setiap kali ngomong gitu, relax. Nanti lucu Tuhan itu. Lucunya apa? Banyak orang bilang,
Oh gitu Pak, tidak boleh pikiran nih. Selama pikiranmu mana, bagaimana, kok tidak ngerasain apa, tidak dapat. Tapi kalau kamu sudah lepas, dapat. Wong Tuhan tuh memang aneh gitu. Nanti kamu sedang mandi, haleluya nyanyi, ngerocos dewek, loh kok karunia lidah. Saya suka Iin, anak saya dewek loh. Dia bilang, "Pah, aku kok udah dapat karunia dewek. Pikiranmu melaku terus," aku bilang itu. Tumangin tangan toh, ngawur aku minum. Itu bukan milik papa, milik Yesus. Kok tumpang tangan. Kecuali kalau Tuhan berkata, "Tumbangi tangan." Lah terus bagaimana? Udah, jangan mikir. Kamu berkata, "Tuhan, aku rindu." Selesai. Pas ada kebangunan rohani, siapa yang mau didoain? Tuhan ngomong sama dia gini. Ayo kue anaknya Pak Yusa toh. Ayo kue. Malu ndak maju ke depan? Wah, dia bilang, enggak malu. Kalau udah malu ya majulah ke depan. Dia maju. Sedang berjalan, kakinya disetrum oleh Tuhan. Sampai kaget, loh ada apa ini? Kakiku kok langsung naik ke atas karunia lidah. Sambil jalan ke depan sudah berkarunia lidah penuh. Nah, seorang ibu, ibunya hamba Tuhan. Dia bilang gini, "Tuhan aku mau, tapi aku tidak mau mbok permaluke. Jadi kasihlah karunia lidah, tapi ndok kamar gitu loh. Wong aku ini amamai hamba Tuhan." Saudara tahu, malah di persekutuan sedang doa gitu, dipakai Tuhan ndak bisa nyetop. Malah ya ngerasain lu. Dia bilang, "Tuhan kok malah mau permaluke?" Malah di depan orang lain dia yang berkarunia lidah. Sebaliknya teman saya, Dokter Danu di Solo, dia bilang, ngejek istri nih, "Kue karunia lidah arti maksudnya percuma." Lalu nyonyai bilang gini, "Pak, jangan ngejek. Nanti kamu kalau dia ejek Tuhan repot kue." Wah, Tuhan tuh tidak seperti kamu. Tuhan tuh lembut, sayang, kasih. Persis kayak kamu dah. Saudara tahu? Dia dipakai sama kepala dinas. Danu mimpin upacara 17 Agustus. Ya, waktu mimpin dia mobil mau nih pidato. Saudara-saudara, kalau dia lidah, rasain di depan karyawan kesehatan. Jadi, saudara-saudara, gak bisa berhenti. Sampai karyawannya, loh ini ngomong apa? Lalu dikiranya apa? Kesurupan. Sampai upacara selesai dia ditutupin, terus dia bilang, dia gak masuk kantor, pulang. Nemuin sama nyari istrinya. Dia bilang, minta tolong istrinya doain dia, ngampuni dia, baru nyetan berhenti. Berapa jam sampai rumah? Ngerti weh? Jangan, Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Tuhan yang mau ngasih ya ngasih, tapi jangan. Aku sendiri dipaksa gara-gara tidak nurut. Tuhan bilang, otakmu ini loh kekuatan ngatur terus. Disetrum mau, setrum sampai kodok. Tapi saya tidak takut karena apa? Badan semua dek-dek band. Tapi setelah
Lidahan mulut saya ini ditutup buka tutup. Aku takut gigiku rompol. Wah aku dokter gigi. Waduh. Aku bilang, Tuhan ampun dah. Baru lidahku ngomong loh. Ngerti dah? Makanya jangan ngatur Tuhan. Saya ngalami banyak saudara. Tapi istri saya diberi, enggak terasa apa-apa. Dia bilang gini, Tuhan suamiku mau paksa sampai kayak gitu. Tapi aku enggak mau kasih. Tuhan bilang, kamu sudah dapat nak. Lah kok aku enggak terasa apa-apa? Enggak usah terasa. Kalau kamu terasa, itu otakmu yang menjadi penghalang. Nah, lah mana Tuhan? Loh, kalau mana itu kurang percaya. Tahu-tahu besok paginya jam 5 sembahyang sama saya mengalir sendiri. Malah saya jadi kepengen kayak punya dia. Halus kayak air terjun. Aku bilang, loh kok halusnya kayak gitu. Aku kok kemerotok kayak bahasa Jepang. Wah Tuhan, kok itu kok ngasih ide halus aku kasarnya kayak gini. Terus Tuhan bilang apa? Sesuai dengan watakmu. Kowe kasar ya tak kayak bahasa kasar. Nah, ngerti saudara? Saudara harus mengenali hati pikiranmu sendiri. Bukan pakai akal. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan sampai nanti kecewa meninggalkan Tuhan. Gampang sekali. Kenapa Tuhan berkata, aku pada orang-orang mengatakan, aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Aku mau menginjil dalam nama Yesus. Aku mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Tidak kenal. Sebabnya adalah orang itu mencuri kemuliaan Tuhan. Maka dari itu saudara, kamu harus diberi penolong Roh Kudus. Perlunya supaya saudara dan saya dituntun selalu masuk dalam rencananya Tuhan. Supaya saudara dan saya sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau menghendaki anak-anak-Mu sadar senantiasa. Dua hal yang Tuhan katakan. Yang melakukan segala sesuatu di dalam kamu adalah Tuhan Roh Kudus. Yang kedua, kamu harus selalu berbicara. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Dengan dua hal ini, kamu selalu waspada dan selalu ingat bahwa Tuhanmu menyertai kamu. Segala perkara yang kau lakukan, Tuhan berkata, apa yang aku tidak lakukan untuk kamu, anak? Semuanya aku sudah korbankan untuk kamu. Tapi masalahnya, apakah engkau siap? Apakah engkau sedia dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan? Bukan masalah kamu bisa atau tidak. Tapi masalahnya adalah kamu mau tidak. Karena setiap orang tidak ada yang baik di hadapan hadirat Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan kamu harus katakan aku adalah hamba yang tidak berguna. Sebabnya Tuhan Yesus sudah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Biarkan dia berkarya dalam hidupmu. Maka engkau akan selalu sampai kepada tujuan yang direncanakan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan adalah indah. Bagaimana kamu dapat mengalami dan merasakan tiap hari dari hari ke hari? Dengan berbuah-buah roh. Ajak kerjasama. Berikan wewenang kepada Roh Kudus untuk selalu bekerja di dalam kamu.
mengawasi, membentengi, memerintah, meluputkan, memimpin, maka engkau akan melihat buah-buah roh yang lebat di dalam hidupmu ini. Maka engkau akan mempunyai kuasa untuk dapat menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan. Alami hari demi hari bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Katakan, Tuhan, ini hatiku. Aku mau. Tetapi kerap kali aku tidak menyadari. Tapi sekarang aku mau. Buat Tuhan, Engkau berkarya dalam hidupku. Kalau perlu, Engkau paksakan. Sebabnya Engkau tahu, perangaiku amat keras. Aku degil. Aku tidak menjadi seorang penurut. Maka dari itu Tuhan, aku mau belajar dan menurut kepadamu Tuhan Roh Kudus, supaya hidupku berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karatas. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sekete keria kata